Semua kami dari kelompok 7, jadi di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Ketergantungan Bangladesh terhadap Garmen dalam Perspektif Strukturalisme. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ferdi Irawan. Halo, nama saya Dian Claudia Sefira dari kelas Red A. Nama saya Ayu Latifuni Mutmainah Agung dari kelas reguler B NPM 2016071002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Almira Zalika dengan NPM 2056071013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Patricia dengan NPM 2016071017. Perkenalkan, nama saya Ramagina Hamida, NPM 20560710006. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari strukturalisme itu sendiri. Strukturalisme diartikan sebagai suatu perspektif yang menitik beratkan pada pengaruh struktur ekonomi dunia pada kehidupan politik, sosial, budaya, serta ekonomi tiap negara. Strukturalis menolak adanya teori modernisasi, di mana penganut teori tersebut menyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah problematika internal yang dialami oleh setiap negara. Strukturalis juga menolak asumsi teori modernisasi yang menyatakan atau menganggap penyebab dari kemunduran negara-negara dunia ketiga itu disebabkan oleh faktor internal. Bagi kaum strukturalis, penyebab negara dunia ketiga tersebut mengalami kemunduran itu adalah faktor eksternal. Perspektif strukturalis ini kurang lebih mirip dengan perspektif Marxisme, di mana Marxisme itu membagi masyarakat dalam dua kelas, yaitu proletar dan juga bourgeois. Proletar itu merupakan pekerja ataupun buruh, sedangkan bourgeois adalah pemilik alat produksi. Sedangkan strukturalisme itu sendiri membagi negara menjadi dua kelas, yaitu negara periferi dan juga negara core. Di mana negara periferi adalah negara pinggiran atau negara terbelakang, sedangkan negara core adalah negara-negara maju. Kenapa mereka bisa terbagi kedua kelas? Itu dikarenakan adanya sistem kapitalisme yang membawa efek negatif, yaitu ekspor dan impor. Negara pengekspor itu mendapatkan benefit, sedangkan negara pengimpor itu bergantung pada negara pengekspor, sehingga menyebabkan eksploitasi dari negara pengekspor terhadap negara pengimpor. Akan menjelaskan studi eksploitasi sumber daya manusia yang terjadi di negara Bangladesh. Dari sumber yang saya baca, Bangladesh terjebak dalam eksploitasi sumber daya manusia dari kombinasi praktek imperialis pengusaha fashion dunia, yaitu konsorsium garmen Amerika Serikat dan Eropa dengan pemilik pabrik dan pengusaha. Bangladesh yang dikategorikan sebagai negara periferi berkegantungan pada pengusaha fashion sebagai pemain dari negara core merupakan bentuk dari adanya modern world system yang berlaku. Dalam pengerjaan proses industrialisasi garmen, Bangladesh bersinggungan dengan isu-isu yang menyangkut hak asasi manusia, khususnya mengenai kesejahteraan buruh yang didominasi kaum wanita, upah yang rendah, faktor keselamatan kerja yang buruk, serta isu pekerja di bawah umur yaitu anak-anak. Padahal jika kita kaitkan dengan proses industrialisasi ini diharapkan membawa Bangladesh ke arah yang lebih baik dari segi pembangunan. Maka dari itu kami mencoba untuk memberi data-data dan ulasan yang berkaitan dengan hal tersebut dari fakta-fakta yang ada. Di dalam kerangka modern world system terdapat dua pembedaan kelompok di dunia, yaitu negara core dan negara periferi. Dalam kasus yang kami ambil, di sini Bangladesh sebagai negara periferi, Amerika dan Eropa sebagai negara core, di mana Amerika dan Eropa mengeksploitasi tenaga kerja yang dimiliki Bangladesh dengan upah yang sangat miris. Penghasilan buruh industri ditetapkan pemerintah sebesar $75 per bulan. Namun tidak hanya upah saja yang menjadi bentuk eksploitasi dari negara core. Buruh industri garmen harus mengalami ancaman intimidasi sampai pelecehan fisik dan seksual.
Dominasi Amerika dan Eropa akan terus mempertahankan ketergantungan Bangladesh, sehingga membuat negara periferi itu lemah dalam mengupayakan pembangunan ke arah yang lebih maju. Di sini saya akan menjelaskan adanya stratifikasi kelas. Industri ini memiliki ketergantungan pada pasar Eropa dan Amerika, dan jika pasar tersebut berhenti membeli, maka industri garmen lokal akan berhenti total. Dalam hal ini, adanya stratifikasi kelas bawah, lower class, dari pekerja yang bekerja pada industri garmen merupakan sebuah pilihan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun kenyataannya, upah yang diterima masih di bawah biaya hidup minimal yang ditetapkan. Industri garmen Bangladesh adalah kekuatan ekonomi penduduk kelas bawah. Saya akan menjelaskan mengenai di mana letak eksploitasi dalam study case ini. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu eksploitasi. Eksploitasi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan atau memanfaatkan sesuatu secara berlebihan dan sewenang-wenang. Dalam study case ini, yang dieksploitasinya adalah sumber daya manusianya. Seperti yang kita ketahui, kerja paksa dan perdagangan manusia untuk dieksploitasi tenaga kerjanya sudah lama meluas di Bangladesh, salah satunya dalam industri garmen. Banyak negara seperti Amerika dan Eropa yang memilih Bangladesh sebagai tempat yang cocok untuk memproduksi garmen tersebut, karena tenaga kerjanya yang murah serta rendahnya tingkat pengawasan dan keselamatan di sana. Dalam industri garmen ini, Bangladesh memperkerjakan lebih dari 4 juta pekerja, yang sebagian besar pekerjanya yaitu perempuan. Eksploitasi ini terjadi dalam beberapa bentuk, seperti upah yang kecil, jam kerja yang berlebihan, kondisi kerja yang kejam, bahkan sampai adanya kekerasan fisik serta verbal. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang zero sum. Jadi zero sum merupakan situasi atau peristiwa di mana salah satu pihak itu mendapat keuntungan sedangkan pihak lainnya mendapatkan kerugian. Dan keuntungan dan kerugian dari kedua pihak tersebut mendapatkan hasil nol, yaitu di mana misalnya salah satu pihak itu mendapat keuntungan sebesar 100%. Nah, maka pihak lainnya mereka akan mendapat kerugian sebesar 100% juga, sehingga jika dihasilkan dari kerugian dan keuntungan dua belah pihak tersebut akan menghasilkan 0. Nah, untuk zero sum pada case Bangladesh dengan garment ini adalah di mana Bangladesh yang berperan sebagai negara periferi yang dimana mereka bergantung kepada negara core, yang dimana negara core ini merupakan garment yang di belakangnya ada Eropa dan juga Amerika Serikat sebagai negara majunya. Dalam case tersebut terjadinya eksploitasi tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dialami oleh Bangladesh yang disebabkan oleh negara core tersebut merupakan bentuk zero sum, di mana produksi tenaga kerja yang murah dan tingkat pengawasan serta keselamatan yang rendah yang disediakan oleh Bangladesh. Nah, jadi eksploitasi seperti apa sih yang terjadi dan seperti apa yang dialami oleh Bangladesh? Eksploitasinya itu dimulai dari upah rendah, jam kerja yang berlebihan, kondisi kerja yang kejam, bahkan hingga ada pelecehan fisik dan juga verbal. Nah, itu eksploitasi tenaga kerja yang ditemukan di dalam industri garment. Nah, sehingga menyebabkan negara periferi yaitu negara Bangladesh itu sendiri tidak bisa memaksimalkan upaya-upaya mereka dalam menjalankan proses pembangunan ke arah yang lebih maju. Akan tetapi negara core-nya atau negara AS atau Amerika sebagai negara yang berperan di balik garment tersebut akan mendapat kemajuan terus-menerus. Mereka akan tetap mendapatkan keuntungan karena mereka tetap akan mendapatkan hasil dari Bangladesh tersebut. Nah, kurang lebih begitu penjelasan zero sum dari case Bangladesh garment. Ya, sekian dari kelompok 7 yang dapat kami sampaikan mengenai ketergantungan Bangladesh terhadap garment dalam pandangan strukturalisme. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.